Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan kalian yang sedang menonton video ini, saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dan mungkin file ini pernah kalian baca. Dan saya hanya sekedar berbagi informasi agar kalian lebih memahami lagi terkait dengan penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Nah, jadi seperti tahun sebelumnya, tahun 2020, bahwa untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Timur menggunakan sistem zonasi. Jadi zona di dalam PPDB Jawa Timur tahun 2021 itu adalah zona administratif kabupaten atau kota 38 kabupaten dan kota. Jadi totalnya ada 38 zona PPDB Jatim 2021 yang didasarkan pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dan sistem zonasi ini merupakan sistem seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, perlu dicermati anak-anak bahwa untuk PPDB tahun 2021, sekalipun menggunakan sistem PPDB sistem zonasi seperti tahun 2020, tetapi ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan, tetapi penting untuk disimak. Ada beberapa ketentuan secara umum PPDB Jawa Timur tahun 2021 itu pada sistem zonasi atau pada jalur zonasi itu kuotanya adalah 50%. Jadi bayangkan misalnya dalam satu sekolah mereka menerima 400 siswa baru, maka untuk zonasi saja itu ada 200 siswa yang akan diterima di jalur zonasi. Kemudian ada lagi namanya jalur afirmasi, ini kuotanya adalah 15%, dan jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Serta yang terakhir adalah jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini ada dua, ada jalur prestasi rapor dan jalur prestasi kejuaraan. Untuk jalur pendaftaran siswa baru ini tidak boleh menggunakan tes masuk ya, di Jawa Timur tidak diperkenankan untuk menggunakan tes masuk. Tetapi ada beberapa sekolah yang diizinkan ya tidak menggunakan sistem yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yaitu yang pertama adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus ya seperti Semanor dan SMK Negeri 12 Surabaya. Kemudian sekolah yang berasrama juga tidak menggunakan sistem ini. Kemudian sekolah terbuka, kemudian sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman, serta sekolah yang di daerah dengan jumlah usia sekolah yang tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Jadi tidak perlu menggunakan sistem ini. Nah, pada tahun 2021 penyandang disabilitas ini masuk pada jalur afirmasi. Jadi berbeda dengan tahun 2020. Kalau 2020 siswa penyandang disabilitas ini masuk pada jalur zonasi. Tetapi untuk tahun ini mereka khusus pada jalur afirmasi. Ya, jadi lebih dimudahkan gitu ya. Dan bagi peserta didik yang tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, ini dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Nah, jadi keadaan-keadaan tertentu yang dimaksud itu meliputi yang pertama adalah bencana alam. Misalnya di daerah kamu mengalami bencana, kemudian berkas-berkas atau file-file cetak di rumah kamu hilang atau rusak, maka kamu bisa menggantinya dengan surat keterangan domisili. Atau yang kedua adalah bencana sosial, ya, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Tapi saya rasa di Jawa Timur kondusif ya, tidak ada yang mengalami konflik atau kerusuhan. Kemudian SMK ini dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah, paling banyak 10% dari daya tampung sekolah. Jadi misalnya siswa yang diterima adalah 400, untuk siswa untuk zonasi SMK ini mereka 10%. Jadi kalau 400 ada 40 siswa yang diterima di jalur zonasi. Nah, ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
pada tahun 2020 jalur zonasi SMK ini tidak ada. Nah, ini PPDB jenjang SMA ada beberapa jalur, ya. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Kuotanya adalah 15% dari daya tampung. Jadi kamu silakan bertanya ke sekolahmu. Jumlah siswa yang diterima di sekolah ini berapa ya daya tampungnya ya tahun 2020? Kamu bisa mengira-ngira. Nah, untuk afirmasi ini ada 15%. Siapa yang bisa mendapatkan jalur afirmasi? Mereka yang termasuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Nanti akan lebih saya jelaskan lagi untuk detailnya. Kemudian yang kedua, 5%-nya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ya, maksimal 5%. 5% ini termasuk anak guru, tenaga pendidikan, maksudnya yang mengajar di sekolah itu ya, dan anak tenaga kesehatan yang selama ini pernah menjadi petugas medis COVID-19. Kemudian yang berikutnya ada 5%. 5% ini untuk jalur prestasi hasil lomba, termasuk prestasi lomba akademik dan non-akademik. Masing-masing ada skornya, nanti akan saya jelaskan secara mendetail. Tapi yang jelas, ada 5% kuota untuk pendaftar di prestasi hasil lomba. Jadi kamu yang mungkin mengikuti olimpiade berjenjang, ataupun lomba-lomba yang tidak berjenjang, itu bisa masuk melalui jalur ini. Kemudian ada 25%. 25% ini ditujukan bagi mereka yang ingin masuk jalur prestasi nilai akademik, nilai rapor. Jadi gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dan nilai akreditasi sekolah SMP. Jadi jangan khawatir misalnya nilaimu tidak terlalu baik, tetapi ada sekolah lain yang mungkin kamu merasa kualitas sekolah itu kurang baik atau tidak lebih baik dari sekolahmu. Jangan khawatir karena pada jalur ini menggabungkan antara nilai rapor dengan akreditasi sekolah. Nah, penghitungannya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Dan yang paling besar pada jenjang SMA adalah jalur zonasi, yaitu 50% dari kuota yang dibutuhkan. Jadi kalau ada 500 siswa yang diterima, maka 250-nya adalah diterima di jalur zonasi SMA. Nah, berikutnya untuk PPDB Jawa Timur pada jenjang SMK. Nah, ini tentu saja berbeda dengan siswa SMA. Jalur yang pertama ada 15% sama afirmasi. Kemudian 5%-nya sama ya dengan SMA, perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian prestasi hasil lombanya juga sama, 5%. Nah, ini yang membedakan nih. Kalau pada jenjang SMA, mereka ada prestasi rapor dan ada zonasi 50%. Tetapi pada SMK itu mereka nilai akademik sebesar 65% dari kuota ya. Jadi kuotanya sangat besar nih, 65%. Dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Nah, ini yang baru nih, ada 10% dari total siswa yang diterima. Nah, kayak gitu nih. Kemudian ini tahap-tahapnya, ini harus diperhatikan nih anak-anak ya, karena kalau kalian tidak memperhatikan tahapan PPDB-nya maka kalian akan ketinggalan. Harusnya bisa mendaftar di jalur tersebut, kamu nggak bisa karena kamu ketinggalan. Nah, tahapannya apa saja sih? Yang pertama, tahap pertama ini nanti ada timeline-nya ya. Tetapi yang jelas untuk tahap pertama ini ketiga jalur. Jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi hasil lomba. Masing-masing kuotanya sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya. Ini tahap pertama, jadi pendaftaran pertama. Nanti ada timeline-nya. Nah, kamu yang ingin mendaftar di jalur ini, maka ya lebih awal dibandingkan teman-temanmu. Karena tahapannya adalah tahapan yang pertama. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah tahap untuk SMA, itu prestasi nilai akademik. Jadi kalau kamu nggak bisa diterima di tahap pertama, kamu bisa daftar di tahap yang kedua nih, yaitu jalur prestasi nilai akademik yang kuotanya 25% tadi, ya kan? Kalau misalnya sudah SMA tahap kedua, prestasi akademik, kemudian ada tahap ketiga. Ya, setelah itu sekitar beberapa minggu kemudian ada tahap ketiga.
yaitu jalur zonasi SMK. Nah, ini dikit banget guys, ada 10% aja ya. Jadi kalian yang mungkin berubah pikiran ya, SMA pengen SMK, boleh ya, boleh daftar SMK. Kemudian tahap keempat adalah tahap untuk SMA, yaitu zonasi SMA. Dan yang terakhir yang SMK dengan kuota yang paling besar yaitu 65%, ya kan, gede banget kan. Itu prestasi nilai akademik gitu ya. Jadi tolong pahami timeline ini ya. Kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jalur afirmasi. Nah, ini udah masuk pada teknis masing-masing jalur nih. Bagi kalian yang ingin daftar di jalur afirmasi, ini saya ingatkan lagi nih, kuotanya ada 15%. Bagaimana cara penghitungannya? Jadi jalur afirmasi ini ya 15% ini SMA dalam zona atau zona yang berbatasan. Jadi misalnya nih, ini hanya berlaku dalam satu zona aja, dan untuk SMA nih ya, hanya berlaku satu zona aja. Jadi kalau misalnya kamu di daerah Tuban, kamu hanya bisa daftar di Tuban aja. Kamu nggak bisa berdaftar jalur afirmasi misalnya di Surabaya atau di Banyuwangi, nggak bisa. Atau zona yang berbatasan nih, misalnya nih, kamu berbatasan dengan Kabupaten Malang dengan Pasuruan. Nah, ini kamu bisa dua-duanya. Ya, kamu bisa memilih di Malang atau di Pasuruan. Tetapi untuk afirmasi pada SMK ini bisa di dalam ataupun di luar zona. Jadi kalau misalnya kamu domisili di Pasuruan nih, kamu pengen SMK yang ada karena adanya di Malang misalnya, seni kriya gitu kan, di SMK 5 Malang, maka kamu bisa jalur afirmasi ini bisa kamu ikuti, ya kan, meskipun dia berada di luar zonamu, yaitu zona Pasuruan, boleh. Ya, nah, tetapi untuk jalur ini satu orang hanya diperbolehkan memilih satu sekolah aja. Jadi kamu nggak bisa nyabang-nyabang nih, ya kan? Siapa yang bisa mendaftar jalur afirmasi? Yang pertama, dari keluarga yang tidak mampu, ada 7%. Ya, ada 15%, ada 7%. Kemudian anak buruh maksimal 5% dan penyandang disabilitas. Penjelasannya kayak gini nih. Yang pertama, aku akan menjelaskan keluarga yang tidak mampu itu kriterianya bagaimana sih. Nah, bagi kamu yang ingin mendaftar di 7% ini, yang di keluarga yang tidak mampu ini, maka kamu bisa menyiapkan berkas-berkasnya, yaitu terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah, antara lain KIP, KIS, KKS, PBPNTT, dan lain sebagainya. Nah, seleksinya ini berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Gitu, ya kan? Nah, kemudian untuk yang anak buruh ini maksimal 5% nih ya. Nah, jadi kalian yang merasa sebagai anak dari buruh, ini kamu bisa mendaftar yang 5% ini. Ini terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah dan memiliki tanda keanggotaan serikat buruh. Ada kan serikat buruh atau semacam komunitas gitu kan. Nah, seleksinya berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Jadi kalau misalnya kuotanya tidak memenuhi nih, banyak banget yang daftar. Nah, maka kamu diseleksi lagi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Jadi tetap aja menggunakan jarak rumah, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Di penyandang disabilitas ini kuotanya 3%. Mungkin kamu yang nonton video ini ada yang mengalami atau sebagai penyandang disabilitas, kamu masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan jenjang SMP. Nah, kamu harus mendapatkan surat keterangan dari psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa. Misalnya tunanetra, ataupun tunarungu, wicara, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Tapi nggak semua nih guys. Ada beberapa program peminatan atau program keahlian yang nggak membutuhkan surat tersebut. Nah, sekarang jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Maksimal kuotanya adalah 5%. Nah, perhatikan nih. Jalur perpindahan ini kan 5%. Kalau SMA, kayak tadi nih. Kamu hanya bisa memilih sekolah yang dalam satu zonanya aja atau zona yang berbatasan. Ya. Yang kedua, untuk SMK ini bisa memilih dimanapun. Kalau kamu misalnya kayak tadi nih, kamu orang tuamu pindah ke Nganjuk gitu ya.
tapi domisilimu sebenarnya di Banyuwangi. Nah, kamu bisa milih di Nganjuk meskipun jauh, ya kan? Tapi kalau SMA itu yang nggak bisa. Kemudian yang pertama adalah pindah tugas orang tua. Apa sih maksudnya? Jadi pindah tugas orang tua ini melampirkan surat keterangan pindah dari instansi perusahaan dan surat keterangan domisili atau SKD. Jadi misalnya orang tuamu domisili selama ini di Trenggalek gitu ya. Kemudian dipindah tugaskan di Bojonegoro. Nah, kamu bisa menggunakan jalur ini. Jadi ada prioritas ya. Tapi kamu harus melampirkan surat keterangan pindah dari instansi atau perusahaan itu gitu. Nah, kemudian untuk yang anak guru dan ketenaga pendidikan ini kuotanya juga 2%. Lumayan ya kan? Nah, ini ditujukan untuk siapa? Untuk anak guru dan tenaga kependidikan, baik PNS ataupun non PNS yang bisa mendaftar hanya di tempat orang tuanya bertugas. Ini misalnya nih, orang tuamu sebagai guru di SMA Negeri 1 Jatirogo ya, Kabupaten Tuban. Nah, maka kamu bisa mendaftar di sekolah itu menggunakan jalur ini karena orang tuamu di situ, baik PNS maupun non PNS. Tetapi kamu diminta untuk melampirkan surat tugas orang tua. Nah, kalau PNS, orang tua bisa melampirkan SK tugas, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya pendaftarannya banyak, kembali lagi nih kalau membludak gitu kan, ternyata banyak banget yang daftar sedangkan kuotanya dikit. Nah, maka diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Nah, yang ketiga adalah anak tenaga kesehatan. Ini 1%. Mungkin orang tuamu ya selama ini menjadi dokter, perawat, supir ambulans, dan tenaga teknis yang terlibat secara langsung dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kamu bisa, misalnya orang tuamu dokter nih selama ini membantu untuk sebagai petugas COVID, ya kan? Nah, kamu bisa mendaftar di jalur ini. Meskipun kuotanya 1%, ya kan lumayan. Misalnya yang diterima 400, 1%-nya udah 4 orang, ya kan lumayan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah jalur prestasi hasil lomba. Kuotanya adalah 5%. Nah, kamu yang mungkin punya prestasi, baik akademik maupun non-akademik, ini ada kuota 5% nih. Nah, sama kayak tadi, kalau kamu di zona yang SMA, maka kamu nggak bisa milih di sekolah lain, ya. Tapi kalau di SMK, kamu bisa memilih di kabupaten manapun atau zona manapun, dan masing-masing hanya bisa memilih satu sekolah. Pembagiannya apa saja? Yang pertama, lomba akademik ada kuota 2%. Akademik itu kayak Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, kemudian Olimpiade Bahasa Inggris misalnya. Itu lomba akademik. Dan untuk yang 3%-nya ternyata lebih banyak ya, 3% kuotanya. Ini lomba non-akademik. Non-akademik itu apa aja sih? Misalnya nih, kamu ikut lomba tari, kamu ikut lomba menyanyi, FLS 2N gitu kan, lomba olahraga, dan lain sebagainya. Ketentuannya sebagai berikut nih. Yang pertama, untuk lomba akademik, perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang ataupun tidak berjenjang. Ya, berjenjang itu maksudnya ada seleksinya tingkat kabupaten, kemudian lanjut kalau lolos ikut provinsi, kalau lolos lagi tingkat nasional gitu kan, boleh ya berjenjang ataupun nggak berjenjang. Lomba ini hanya diadakan satu kabupaten aja boleh. Kemudian diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian diberikan skor dengan ketentuan tertentu, nanti akan saya jelaskan skornya. Dan diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu. Nah, jadi yang diprioritaskan adalah lomba-lomba yang sifatnya mandiri, lomba sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kuotanya nggak memenuhi, boleh lomba yang beregu. Misalnya lomba basket, lomba tari kolosal misalnya kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah prestasi beregu. Jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Ini misalnya lomba basket itu kan 10 orang. Nah, yang boleh memilih dalam satu sekolah itu cuma 2 orang. Yang lain nggak bisa. Ya. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Dan apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Gitu. Ya. Nah, untuk sistematika penghitungan skornya,
Ya, ini bisa dilihat seperti ini. Ya, juara 1 kabupaten kota ada 16 skornya ada 16. Kemudian kalau juara 1 provinsi skornya 32. Tapi kalau nasional juara 1 skornya 64. Gede banget. Atau kamu lomba internasional skornya 128. Nah, ini auto keterima nih. Ya kan? Ini bisa dilihat sendiri ya, prestasi berjenjang bagaimana. Nah, kalau saya nggak akan menjelaskan detailnya satu persatu, tapi kalau kamu ingin mengamati silakan di pause di bagian ini ya. Termasuk untuk hafiz Al-Qur'an, ya kan? Hafiz Al-Qur'an, silakan di pause di bagian ini. Next, kemudian jalur prestasi nilai akademik SMA. Kuotanya adalah 25%. Nah, ini bisa kamu lihat bahwa nilai akademik ini adalah gabungan, ya jangan khawatir, ini adalah gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan nilai akreditasi sekolah. Ya kan? Porsinya gede, 70% untuk nilai rapor, dan nilai akreditasi SMP-nya itu ada 30%. Nah, mata pelajaran apa aja sih yang diambil? Nah, ini secara urut ya, secara urut bisa dilihat nih. Kamu bisa pause, ada pendidikan agama, PKN, B-Indo, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau akreditasi, ini kamu bisa menanyakan langsung kepada sekolahmu, atau SMA sudah punya sistem sendiri yang mereka udah tahu nih, SMP ini akreditasinya bagaimana, SMP itu akreditasinya bagaimana. Nah, ini kamu nggak perlu khawatir nih. Nah, tapi kalau misalnya bagi sekolah dari luar Jatim, ini melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi. Ya, melampirkan. Gitu. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mapel dan waktu pendaftaran. Jadi makin cepat kamu daftar, nah ini jadi prioritasnya nih. Ya, makanya jangan sampai ketinggalan. Begitu ada info pendaftaran dibuka, langsung aja daftar, ya. Gitu. Nah, untuk akademik ini ada 2 ketentuan. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona. Jadi jangan khawatir, kamu bisa daftar di luar zonamu. Ya, gimana cara ketentuannya? Di jalur prestasi akademik ini, kamu bisa memilih 3 sekolah tujuan. 3-tiganya dapat dalam satu zona. Misalnya di kota Surabaya, 3-tiganya boleh. SMA 1 Surabaya, SMA 2 Surabaya, SMA 3 Surabaya, boleh. Dan kamu juga boleh memilih di dalam zona dan 1 di luar zona. Misalnya nih, di Lamongan pilih 2 sekolah, kamu domisili Lamongan, pilih 2. Kemudian yang 1 di sekolah yang sebelahnya, zona sebelahnya, di Bojonegoro misalnya, atau di Jombang. Nah, itu boleh. Ya. Pilihannya adalah 3. Kemudian untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, kuotanya besar banget, 65%. Ya kan? Ini adalah gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5 dan nilai akreditasi sekolah asal. Nah, prestasi akademik itu apa aja sih? Yang pertama adalah gabungan rata nilai rapor dan nilai akreditasi sekolah asal. Porsinya adalah 70% rata rapor dan 30%-nya akreditasi. Sama kayak tadi, urutannya pun juga sama. Ya, urutannya juga sama. Bedanya hanya kuotanya aja. Kalau SMA kuotanya sekian, kalau SMK lebih banyak nih, 65%. Nah, ini ketentuan yang lain nih. Kalau kamu minat di SMK, ya kan, sekolah dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona. Ya. Kemudian dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Jadi kalau SMA itu penghitungannya adalah 3 sekolah yang berbeda. Tapi kalau ini penghitungannya adalah kompetensi keahlian. Jadi misalnya dalam satu sekolah kamu pilih misalnya nih SMK Negeri 7 Malang misalnya, kayak gitu ya. Nah, SMK 7 Malang kamu boleh ketiga-tiganya masuk atau memilih SMK 7 Malang. Ya. Misalnya jurusan kimia analisis, kemudian pilihan keduanya TKJ, atau pilihan ketiganya tata boga dan lain sebagainya. Itu boleh dalam satu sekolah. Tapi kamu juga boleh memilih sekolah yang berbeda. 2 sekolah yang sama dan 1 sekolah yang berbeda. Gitu ya. Nah, untuk keterangan sehat dan keterangan tidak buta warna, ini hanya kompetensi keahlian tertentu aja. Nanti akan diinformasikan dari sekolah pilihanmu, apakah membutuhkan atau tidak.
Nah, untuk zonasi SMA nih, gede banget nih, ada 50%. Ya. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam zona pada zona yang berbatasan. Kemudian calon peserta didik dapat memilih 3 sekolah tujuan. Nah, ini kalau zonasi, kamu boleh 3 pilihan sekolah. 2 sekolah dalam zona dan 1 di luar zona. Ya. Kemudian sekolah pada kabupaten kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Jadi misalnya nih kayak di Tuban itu kan ada perbatasan. Ya, Tuban, Jatirogo, ya kan, ataupun Bancar berbatasan secara langsung dengan provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Rembang. Nah, itu boleh menerima dari provinsi lain yang berbatasan selama pagunya atau kuotanya tidak terpenuhi. Gitu. Nah, kemudian untuk domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2021. Jadi kalau misalnya KK-mu baru diterbitkan awal tahun 2021 ya nggak bisa dipakai ya karena apa? Minimal adalah 1 tahun dari pendaftaran ini. Gitu. Dan untuk KK yang baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena keadaan tertentu, maka harus dilampirkan surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Minta surat keterangan, Bapak, Ibu, saya minta surat keterangan bahwa saya pindah KK dengan alasan ini. Ya. Nah, ketentuannya apa aja sih? Yang pertama, ada penambahan atau pengurangan anggota. Ya, misalnya kamu ada punya adik lagi nih, kemudian KK-nya diperbarui. Nah, kamu bisa meminta, ya. Kemudian yang B, KK baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Nggak boleh nih, nah, biasanya mereka punya trik, tak ikutkan budenya, misalnya diikutkan domisili budenya, ini nggak boleh, hanya boleh anak kandung. Gitu ya. Dan yang kelima adalah bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat kelurahan tanpa dibatasi masa domisili. Dan yang terakhir adalah bagi peserta didik dari pesantren yang mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Jadi misalnya kamu mondok, ya kan, mondoknya jauh, boleh nih melampirkan surat dari lembaga atau pondoknya. Nah, yang terakhir adalah jalur zonasi SMK, kuotanya 10% nih, lumayan ya. Jadi misalnya ada 500 siswa yang diterima, ya berarti ada 100 orang yang diterima jalur ini. Ya, karena 10%. 10% ya. 10% dari 500 adalah 50. Nah, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat. Ya, 10%. Nah, bagi kamu yang rumahnya dekat bisa memilih jalur ini. Jadi jangan khawatir, ya kan? Tapi ya itu tadi, nanti rumahmu akan benar-benar dicek ya, apakah benar-benar jaraknya berdekatan dengan sekolah atau enggak. Nah, ketentuannya untuk KK dan sebagainya sama dengan jalur zonasi di SMA yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, untuk jadwalnya ini kamu bisa pause ya, jadwal pendaftarannya. Dan menurut saya kayak gini, kamu harus bisa proaktif ya, karena ini semuanya sistem online. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan, jangan bergantung pada temanmu, jangan bergantung pada gurumu. Kamu harus bisa proaktif dan mandiri. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin kamu nggak bisa, kamu bisa menanyakan kepada guru B kamu. Atau kalau penjelasan saya di video ini masih kurang lengkap atau kurang jelas, kamu bisa menambahkan di kolom komentar. Silakan bertanya ataupun menambahkan informasi di kolom komentar. Oke, itu aja materi video kali ini. Next kita akan lebih detail lagi membahas tentang masing-masing jalur ya. Jadi terus tonton channel Triwibowo Ilmu dan jangan lupa klik tombol like, subscribe,